Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan juga hidayahnya kita pada saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Tak lupa sholawat dan salam penuh dengan cinta dan rindu tercurah limpah kepada manusia terbaik, manusia pilihan yang dia sudah disempurnakan nasabnya oleh Allah. Beliau adalah baginda kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Monas yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan keutamaan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan di bulan ini merupakan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga pembeda, Al-Furqan. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim hendaknya mempelajari Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca kemudian mengartikan, tetapi juga menghafal kemudian memahami isinya. Dan dengan itu kita bisa menerapkan nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Al-Quran itu bermanfaat. Hal ini senada dengan perkataan Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW akhlaknya adalah akhlak Al-Quran, bagaikan Al-Quran yang berjalan. Karena Nabi menerapkan nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Ini yang harus kita contoh. Karena Nabi merupakan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita, maka kita harus mencontohnya. Sahabat Monas yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran ini terdapat ayat-ayat. Dan ayat-ayat itu tersusun bukan berdasarkan tema tertentu, tetapi terangkai dari ayat satu ke ayat lainnya, ada kaitannya, sehingga membentuk seperti untaian mutiara yang kita tidak tahu ujung pangkalnya. Oleh karena itu ulama-ulama terdahulu, di antaranya ada Imam Al-Biqai, beliau menulis kitab tafsir yang berjudul An-Nadham Al-Durar fi Tanasuk Al-Ayah wa Suwar, yang artinya untaian mutiara, korelasi antar ayat dan surah. Hal ini menunjukkan bahwa ulama-ulama terdahulu sudah menyadari itu, bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang bisa dikorelasikan sehingga membentuk pemahaman yang sempurna, membentuk pemahaman yang berbeda ketika ayat itu ditafsirkan secara sendiri dengan ayat yang ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Sebagai contoh seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 6 yang berbunyi, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja kamu beri peringatan ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Ayat ini bisa menimbulkan kebingungan jika kita salah dalam memahaminya. Karena di satu sisi Allah memerintahkan kepada kita untuk berdakwah, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yaitu berdakwah dengan hikmah dan juga pelajaran yang baik, mau'izah hasanah. Di satu sisi di Quran surat Al-Baqarah Allah justru malah mengatakan bahwa percuma saja, bukan percuma, maksudnya sama saja
ketika kita mendakwahkan Islam dengan kita tidak mendakwahkannya itu sama saja. Maka seolah-olah ada kontradiksi di antara kedua ayat tersebut. Lalu bagaimana cara memahaminya? Yaitu dengan cara mengkorelasikan ayat Al-Baqarah ayat 6 dengan ayat yang lainnya. Yaitu ketika kita mencari makna yang dimaksud kafaru di situ siapa, maka akan muncul bahwa kafaru berasal dari kata kafaro yang artinya menutupi. Dan Al-Quran menggunakan kata yang mengartikan menutupi itu. Di dalam Quran surat Al-Hadid disebutkan bahwa kufrun itu disebut juga petani atau al-kuffaro, jamak dari kufrun, yaitu yang berbunyi i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20 tersebut terdapat kata a'jabal kuffara yang berarti mengagumkan para petani, bukan mengagumkan para orang-orang kafir. Artinya kafaro di situ diartikan petani karena para petani itu menutupi benih atau biji-bijian dengan tanah. Maka dia disebut al-kuffaro kalau di dalam Al-Qur'an. Kembali ke ayat Al-Baqarah, ke ayat 6 Quran surat Al-Baqarah. Yang dimaksud kafaru di situ siapa? Yaitu orang-orang yang menutupi. Menutupi apa? Menutupi kebenaran. Kenapa bisa begitu? Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 159 Allah berfirman, innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menutupi sesuatu yang diturunkan oleh Allah, dalam hal ini kebenaran berupa kitab, minal bayyinati wal huda, berupa keterangan-keterangan dan juga petunjuk, min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab, setelah datang keterangan-keterangan kepada manusia. Apa kata Allah? Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat dan dilaknat oleh seluruh makhluk yang dapat melaknati. Sahabat Monas muda yang dirahmati oleh Allah, di ayat yang lainnya Allah berfirman, tepatnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 174, yang berbunyi, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun 'adzim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menutupi sesuatu yang diturunkan oleh Allah berupa kitab dan memperjualbelikannya dengan harga yang murah. Allah menggunakan redaksi harga yang murah karena dunia, yang dimaksud adalah dunia. Ketika mereka memperjualbelikan agama dengan dunia untuk kepentingan mereka sendiri, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan pengikut yang banyak, sehingga mereka berani menutupi kebenaran. Mereka takut kehilangan pengikut, mereka takut kehilangan uang-uang yang biasanya masuk ke rekening mereka. Ini merupakan salah satu bentuk dari menutupi kebenaran. Dan ini sangat masuk akal ketika Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja engkau beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka nggak akan beriman. Kenapa mereka nggak akan beriman? Karena sejatinya mereka sudah tahu kebenaran itu. Karena redaksinya adalah menutupi kebenaran. Berarti tahu kebenaran tetapi ditutupi. Dan mengapa ditutupi? Karena jika mereka ungkapkan kebenaran itu,
mereka akan kehilangan pengikut, mereka akan kehilangan duit, sehingga akan ada keuntungan-keuntungan yang hilang dari mereka, dan itu sangat merugikan mereka di sisi dunia. Tapi sebenarnya jika mereka berani untuk melakukannya, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.